Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel review film KPKku 87. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan channel ini. Channel ini adalah channel yang sangat baru, yang baru saja akan rilis review filmnya kali ini. Jadi kami mohon kepada semua sahabat review film untuk dapat mensupport kami dengan cara mengklik subscribe, like, serta komen di akhir atau di awal dari video ini. Dan kemudian jangan lupa untuk mengklik tombol notifikasi atau tombol lonceng agar silaturahmi kita tetap terjalin dan agar sahabat-sahabat review film tetap terhubung dengan video-video review film terbaru dari channel review film KPKku 87 ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan nantikan video review film yang akan mulai saat ini. Berawal dari wanita muda ini yang bernama Tess Marshall yang pergi ke Detroit, Michigan untuk melakukan wawancara kerja. Untuk memenuhi tujuannya tersebut, Tess harus membooking sebuah rumah untuk tempat tinggal sementaranya. Tess membooking rumah tersebut dari jauh-jauh hari melalui situs sewa rumah yang paling top di sana. Akan tetapi guys, saat Tess sampai di rumah sewanya pada tengah malam, betapa sangat terkejutnya Tess karena tidak mendapati kunci rumah tersebut. Hujan malam itu sungguhlah deras membuatnya bingung harus bagaimana. Akhirnya Tess mencoba menghubungi pemilik rumah sewaan tersebut. Alhasil, Tess tidak dapat berbicara dengan agen tersebut karena kontak teleponnya tidak dapat dihubungi. Dengan perasaan kesal, Tess kembali ke mobilnya. Selang tidak berapa lama, lampu di rumah itu hidup guys. Tess bingung melihat itu dan segera keluar dari mobilnya untuk memastikan sepertinya ada orang di rumah tersebut. Benarlah, rupanya ada seorang laki-laki di rumah tersebut. Tess Marshall kemudian segera meminta pria itu membuka rumah. Betapa terkejutnya Tess bahwa kenyataannya rumah tersebut sudah di-booking orang lain juga guys, yaitu pria tersebut. Pria ini bernama Kate Tosco. Kate dengan sikap tidak enaknya kepada Tess akhirnya mempersilahkan Tess untuk bermalam di rumah itu karena cuaca di luar tidak memungkinkan untuk berada di luar saat itu. Tess tidur dalam kamar dan Kate tidur di atas sofa ruang tamu. Disinilah kejadian aneh mulai terjadi guys. Tess terbangun dan melihat pintu kamarnya terbuka, padahal Tess sangat sadar telah mengunci pintunya. Segera Tess membangunkan Kate, ingin bertanya kepada Kate apakah dia telah membuka pintu kamar itu. Kate sontak kaget saat dibangunkan Tess dan Kate marah kepadanya. Kenapa Tess mengagetkannya tengah malam begitu? Ternyata bukanlah Kate membuka pintu kamar itu guys. Tess pun merasa heran kenapa pintu itu bisa terbuka sendiri. Keesokan harinya, Tess pergi ke sebuah tempat dan bertemu wanita untuk diwawancarai. Selesai wawancara, wanita itu bertanya di mana saat ini ia menginap. Sontak saja wanita itu kaget dengan perkataan Tess bahwa dia saat ini menyewa sebuah rumah kecil di Airbnb Brightmoor. Wanita ini mencegah Tess, jangan engkau menginap di sana katanya. Namun Tess dengan yakin mengatakan bahwa dia senang tinggal di rumah mungil itu dan Tess berkata ia tidak sendirian. Wanita itu berulang-ulang mengatakan jangan tinggal di sana Tess, namun tidak digubris oleh Tess dan wanita tersebut hanya mengatakan hati-hati. Lalu Tess pulang ke rumah itu. Tess terheran saat ia hendak pulang ke rumah itu. Tess melihat sekeliling daerahnya tempat ia menyewa rumah ternyata sangat kumuh. Rumah-rumah di sekelilingnya nampak tidak terawat dan sangat seram. Saat Tess akan berjalan masuk ke rumah, ada keanehan yang ia temukan. Tess dipanggil oleh seorang pria dari kejauhan yang sepertinya ingin mengejar dan menangkap Tess. Sontak saja Tess ketakutan dan segera membuka pintu rumah sewaannya itu. Pria itu mengejar sampai ke depan pintu dan mengatakan lekas pergi dari rumah itu. Sepertinya Tess salah paham dengan kondisi ini karena pria itu ingin memberitahu Tess jangan menginap di rumah itu dan segeralah pergi. Tess panik di dalam rumah dan menelepon agen penyewaan rumah itu agar dikirim seseorang untuk menyelamatkannya. Agen tersebut mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan ke sana karena unit yang mereka akan sewakan di sana telah habis. Tess ketakutan, tidak berani keluar rumah sehingga ia memutuskan untuk mengurung diri di rumah itu sambil menunggu Kate kembali. Tess kemudian mencari tisu toilet karena tisu toiletnya telah habis. Sampailah Tess ke sebuah basement di rumah itu. Dia akhirnya menemukan tisu toilet yang ia cari di sana.
Namun guys, saat Tess ingin kembali ke atas setelah mengambil tisu itu, ternyata pintu masuk basement dengan tanpa disadari tertutup sendiri dan Tess terkurung di sana. Tess kesal karena telah terkurung di basement itu sendirian dan Kate pun belum kunjung pulang. Andai saja Kate sudah pulang, bisa jadi Tess tidak akan terkurung di sana sendirian. Tess kemudian turun kembali ke basement, mencari ruang untuk dapat keluar dan mencari sesuatu alat agar bisa membuka jendela kecil yang ada di basement itu. Namun saat mencari-cari peralatan itu, Tess tidak sengaja menemukan seutas tali yang menembus tembok guys. Tess bingung, tali apakah itu? Lalu Tess menariknya, dan saat Tess menariknya, di tempat lain, sebuah pintu kemudian terbuka. Tess kaget dan terus menarik tali itu hingga pintu rahasia itu terbuka lebar. Di dalam ruangan itu sangatlah gelap sehingga tak terlihat apapun. Tess kemudian menemukan sebuah cermin, berharap cermin itu dapat memantulkan cahaya lampu basement ke dalam ruang gelap itu. Tess penasaran dan akhirnya masuk ke dalam ruang gelap gulita itu. Saat Tess masuk ke ruangan itu, Tess menemukan sebuah ruangan lain di dalam ruangan gelap itu, seperti sebuah kamar. Di dalamnya terdapat tempat tidur. Dan anehnya, ada sebuah kamera terletak di sudut dinding. Dan kemudian ia juga melihat ada bercak darah di dinding. Tess yang ketakutan melihat bercak darah itu, merasa aneh dan akhirnya naik kembali ke basement semula dan menggedor-gedor jendela kecil agar orang dapat mendengar dan menolongnya keluar dari basement itu. Beruntung Kate sudah pulang dan mendengar teriakannya. Di dalam rumah, Tess menceritakan ada keanehan yang ia lihat di basement kepada Kate. Sontak saja Kate penasaran dan ingin melihatnya juga. Tess melarang agar Kate mengurungkan niatnya. Namun Kate tetap ingin ke basement dan melihat itu. Penasaran sekali sepertinya Kate ini ya guys. Tess memutuskan untuk pergi. Namun Kate melarangnya dan meminta Tess untuk tetap tinggal menunggunya di rumah itu. Karena Kate ingin melihat keanehan di basement itu sebentar saja. Tess pun memenuhi keinginan Kate untuk menunggunya terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi guys? Ternyata Kate sudah terlalu lama di basement. Kemudian Tess khawatir dengan keadaan ini dan memutuskan untuk menyusul Kate. Disinilah awal dari sebuah masalah besar guys. Ternyata Kate telah bertemu dengan seorang monster di bawah tanah itu. Kate yang telah ditemukan oleh Tess menyuruh Tess untuk segera pergi dari terowongan bawah tanah itu. Pergi Tess, aku bertemu monster di sini. Aku telah digigit oleh monster itu. Begitulah Kate menyuruh Tess untuk pergi. Tak lama berucap, Kate langsung ditangkap oleh monster itu guys. Kepalanya dihempaskan ke dinding oleh monster itu sampai Kate mati. Brutal sekali guys. Melihat itu, Tess terbengong lama dan akhirnya ditangkap oleh monster untuk dijadikan bayinya. Ya, ternyata monster ini terobsesi untuk mempunyai bayi guys. Aneh juga ya. Tapi begitulah ceritanya. Ternyata monster itu adalah penghuni rumah terdahulu yang mengucilkan diri ke dalam ruang bawah tanah itu selama bertahun-tahun. Cerita selanjutnya, seorang laki-laki bernama Edge Gilbreth adalah seorang artis yang terpaksa menjual aset-asetnya karena kebangkrutan dan memutuskan membeli rumah kecil berpenghuni monster itu. Tentu saja sebelumnya Edge tidak mengetahui kalau ada monster di dalamnya ya guys. Ia langsung menempati rumah itu setelah dipecat dari proyek filmnya yang baru karena kasus pelecehan seksual. Sampailah Edge di rumah itu, langsung melihat isi rumah berantakan seperti ada seseorang yang saat ini sedang tinggal di sana guys. Edge langsung menelpon developer rumah yang dibelinya itu dan menanyakan hal tersebut. Ternyata di luar dugaan, sang agen mengatakan bahwa belum ada yang pernah menyewa rumah itu sebelumnya. Dan Edge tak terima dengan pernyataan itu karena pernyataan itu tidak sesuai dengan keadaan rumah yang berantakan. Edge melihat beberapa koper yang tertinggal di sana dan langsung membongkar isi dari koper itu untuk mengetahui siapa pemiliknya. Edge tidak mendapatkan jawaban siapa pemilik koper-koper itu dan ia memutuskan membuka sebuah pintu yang ditemukan pada saat baru masuk ke dalam rumah yang sedang terbuka dan diganjal dengan sebuah kursi guys. Pintu tersebut adalah pintu menuju basement. Edge mengira bahwa seseorang telah bersembunyi di sana. Edge memutuskan untuk turun ke basement itu
karena tak ada seseorang yang menyahut di bawah sana ketika ia panggil. Dia merasa yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Lalu ia turun dan kemudian mendapati seutas tali dan kemudian menariknya. Ia menemukan sebuah pintu dengan ruangan gelap di mana Kate dan Tess menghilang. Setelah masuk ke ruangan itu, langkah demi langkah ia masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu, guys. Menggunakan senter sebagai penerangannya, ia mendapatkan kamar kosong tersebut. Dan ia terpikir saat itu, kenapa ruang ini terbengkalai? Ruang ini bisa saja dimanfaatkan dan kemudian setelah itu dijual. Begitu menurutnya. Ia pun keluar dan melihat di internet apakah ruangan bawah tanah itu bisa dimasukkan dalam bagian dari penjualan rumah. Akhirnya dia mendapatkan hasil dari penelusuran internet dan segera turun kembali membawa alat meter. Ya, dia ingin mengukur isi dari basement tersebut agar dapat ia jual, guys. Saat dia asik-asik mengukur, kemudian ia mendapati sebuah pintu menuju ke ruangan lain dengan sangat gelap. Edge baru saja masuk ke dalam sebuah masalah, guys, saat memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan itu dan terus mengukur ke lorong itu sampai ia kembali menemukan sebuah ruangan seperti kamar di bawah tanah itu. Ia kaget melihatnya ada sebuah televisi sedang dalam posisi on dengan siaran wanita yang sedang menyusui bayi. Saat sedang melihat isi kamar itu, tiba-tiba alat ukur meterannya bergerak seperti ada yang sedang menariknya. Ia terkaget dan gemetaran melihat kejadian itu. Sampai-sampai pisau yang dia ambil dari celananya pun terlepas, guys. Ternyata ada yang mengejarnya, guys. Edge lari terbirit-birit, tidak seperti sebelumnya. Ia begitu melawan saat mencari orang-orang yang diduga telah menyelinap ke rumahnya itu. Saat lari dari kejaran monster itu, Edge terjatuh ke dalam sebuah lubang. Dan di sana ia melihat Tess yang rupanya dikurung oleh monster itu di sana. Monster ini memberikan dot bayi kepada mereka berdua. Tess mengatakan kepada Edge, "Hisap saja dot itu, jangan melawan. Monster itu hanya mau kita menjadi bayinya." Wah, monster ini mengira mereka adalah bayinya, guys. Edge yang jijik melihat itu tak mau sama sekali menghisap dot tersebut. Berbeda dengan Tess yang saat diberi dot itu oleh monster, ia langsung menghisapnya. Melihat Edge tak mau menghisap dot pemberiannya, monster mengerikan ini akhirnya turun ke bawah menghampiri mereka berdua. Tess dipeluknya seakan-akan ia sangat menyayangi Tess karena telah mau mengikuti perintahnya menghisap dot itu. Melihat Edge, monster itu sangat marah dan segera mengambil tubuh Edge untuk kemudian dibawanya ke sebuah ruangan. Di sana Edge ditetekin, guys, layaknya seorang bayi. Hahaha. Gimana ya, guys? Ditetekin sudah gede gitu. Di saat yang lain, Tess yang ditinggalkan di lubang tadi kemudian naik dan lari dari sana. Ia menyusuri jalan keluar itu dan melihat Edge yang sedang ditetekin oleh monster tersebut. Tess rupanya terinjak sesuatu di saat dia sedang berjalan. Benda itu berbunyi sangat keras dan mencuri perhatian sang monster. Benar saja, monster itu langsung mengejar Tess. Tahu itu mengundang perhatian sang monster, Tess lari sekencang-kencangnya dan berhasil lari dari ruangan bawah tanah itu melewati jendela kecil. Namun nyaris saja ia tertangkap lagi oleh monster itu jika tidak ada yang menolongnya. Tess ditarik seorang pria kulit hitam saat akan keluar dari jendela itu, dan pria kulit hitam itu kemudian menyarankan Tess untuk segera lari dari tempat itu selagi bisa lari. Karena jika hari sudah gelap, Tess pasti akan ditemukan oleh monster itu jika Tess masih berada di tempat itu. Karena monster itu keluar di tengah malam untuk mencari Tess. Tess tidak mau langsung pergi dari kota itu karena masih ada seseorang yang terjebak di bawah tanah itu. Kemudian Tess berencana untuk kembali lagi masuk ke bawah sana untuk menyelamatkan Edge. Sungguh nekat kau, Tess. Hari masih terang saat itu. Tess mencari bantuan untuk menyelamatkan Edge. Beruntung ia bertemu polisi. Tess langsung menyampaikan keluh kesah kepada Pak Polisi. Namun di luar dugaan, guys, Tess dianggap oleh polisi itu sedang berbual dan polisi itu pun segera pergi. Tess kemudian kembali ke rumah itu saat matahari telah terbenam. Tess masuk ke rumah itu dengan membobol jendela dan mengambil kunci mobil. Saat Tess telah menghidupkan mobil itu, guys, dead! Monster itu pun keluar dari rumah tersebut dan mengejar ke arah Tess yang sedang berada di dalam mobil.
Langsung saja Tess menginjak pedal gasnya dan menabrakkan mobil ke monster itu. Monster itu terjepit di antara kap mobil dan rumah dan seketika mati. Belum berakhir di sini, guys. Tess kemudian masuk ke rumah dan pergi ke ruang bawah tanah itu untuk menjemput Edge. Edge sebelumnya bertemu monster yang lainnya juga di dalam sana, tapi monster yang lain itu terkulai, tak berdaya diraih dan akhirnya bunuh diri di depan Edge menggunakan pistol, guys. Edge kemudian mengambil pistol itu dan membawanya untuk berjaga-jaga saat akan keluar ruang bawah tanah itu. Lalu Edge tidak sengaja menembakkan pistol ke arah Tess yang sedang mencarinya. Benar saja, Tess terluka karena tembakan itu. Kemudian mereka bersama-sama keluar dan ingin secepatnya pergi dari tempat itu. Saat mereka keluar rumah, mereka melihat monster itu tidak lagi berada di kap mobil. Sepertinya monster itu hidup kembali setelah ditabrak Tess. Bergegas mereka mencari tempat berlindung. Dan mereka berdua bertemu dengan seorang pria kulit hitam lagi. Mereka diajak ke sebuah bangunan yang katanya tempat itu sangat aman dari jangkauan monster tersebut. Dia menjelaskan kepada mereka berdua, ia sudah 15 tahun bersembunyi di sana tanpa ketahuan sama sekali oleh monster itu, yang jika malam berkeliaran mencari mangsa. Tanpa mereka duga, saat asik mengobrol, guys, tiba-tiba monster itu mendobrak dinding dan masuk langsung menangkap pria kulit hitam itu. Pria kulit hitam itu dicekiknya, patahkannya tangannya oleh monster itu. Sepertinya monster itu sangat marah sehingga jasadnya dihempaskan berulang-ulang di lantai, guys. Melihat itu, Edge bergegas kabur dari situ disusul oleh Tess dengan sangat lemah karena perutnya masih dalam keadaan luka tembak. Mereka berhasil kabur, namun monster terus mengejar. Tak ada jalan keluar. Mereka terpaksa naik ke sebuah menara, guys. Sesudut dengan keadaan itu, sedangkan monster sudah sangat dekat kepada mereka. Lalu Edge dengan akal bulusnya ingin menyelamatkan diri sendiri, berniat menjadikan Tess sebagai umpan untuk menghalau monster itu agar dia dapat kabur dari menara itu. Sekejap saja, Tess yang saat itu sedang merangkak lari dari kejaran monster kemudian dilemparkan oleh Edge ke bawah dari menara itu, guys. Wah, kejam sekali Edge ini. Padahal Tess sudah menyelamatkan dia sebelumnya. Monster yang melihat Tess jatuh dengan spontan ikut terjun bersama Tess. Rupanya sang monster ingin menyelamatkan Tess karena Tess sudah dianggap anak bayinya dari awal cerita, guys. Edge sangat senang saat itu karena ia selamat dari kejaran monster. Ia melihat Tess dan monster tergeletak di bawah dengan posisi Tess berada di atas tubuh sang monster. Edge turun dan sempat mengambil pistol yang terjatuh dari tangannya. Lalu ia menghampiri jasad Tess dan monster. Siapa sangka, guys, rupanya monster itu masih hidup. Edge tak berdaya saat tertangkap oleh monster. Langsung saja tanpa ampun, monster mulai mencekram wajahnya, mencongkel biji matanya, dan segera membunuhnya, guys. Sungguh sadis. Di sana terlihat juga ternyata Tess masih hidup, guys. Monster itu mengarah ke tubuh Tess, membelai Tess dengan kasih sayang. Sepertinya monster ini benar-benar sayang kepada Tess, ya guys. Tess dengan sangat tenang, diam saja dan tidak meronta, berupaya menggapai pistol yang berada di samping kanannya. Kemudian pistol itu diarahkan Tess ke muka monster tersebut. Monster itu tidak menyangka akan ditembak. Ya, sepertinya monster itu tidak tahu jika pistol itu bisa membunuhnya, ya guys. Atau saking sayangnya ia terhadap Tess, sampai-sampai rela jika dibunuh anaknya sendiri. Kemudian Tess menembakkan pistol ke monster itu, guys. Selamatlah Tess dari cengkraman monster itu dan selesai. Sepertinya alur cerita ini sangat menarik, ya guys. Penuh misteri dan ketegangan. Jika ada yang perlu atau mau menonton secara lengkap dalam versi film, silahkan kontak kami dan kontaknya di kolom deskripsi. Mari saksikan cerita film yang lainnya dari channel ini dengan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita tetap terhubung, tetap bersilaturahmi, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.